Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan minggu ini yang minggu terakhir menjelang libur puasa. Untuk pertemuan kali ini, maaf Bapak suaranya agak terganggu karena sakit. Mudah-mudahan dengan suara Bapak kalian bisa memahami untuk pertemuan pada kali ini. Pada minggu ini kita akan belajar tentang integral tertentu. Setelah sebelumnya kita belajar tentang integral tak tentu pada pertemuan sebelum UTS itu tadi. Kita masuk ke teorema dasar kalkulus dulu, bahwa kalau ada integral A sampai B dari f dx, maka nilainya adalah fb min fa. fb min fa artinya gimana? Kita akan, kalau mau dibuktikan, kita mulai dengan jika x untuk x kontinu dalam selang tertutup A sampai B, maka Gx didefinisikan adalah integral A sampai X f t dt. Maka kita mendapatkan bahwa turunan dari Gx ini adalah ft. Ya, turunan dari G adalah ft. Sehingga apa? G adalah anti turunan dari N. Dari N. Tapi F juga kan anti turunan dari F juga. Jadi G dan F sama-sama karena apa? Karena kita tahu bahwa F aksen Gx akan sama dengan G aksen X, hanya dibedakan oleh konstansa, sehingga nanti F dan G hanya dibedakan oleh konstanta aja. Jadi kita akan mendapatkan apa? Fx akan sama dengan misalkan Gx ditambah C. Nah, ini konstantanya C itu tadi. Karena fx dan kontinu, sehingga kita akan mendapatkan bahwa fa akan sama dengan ga ditambah C. Ya. Ditambah C. Atau fx sama dengan Gx ditambah C. Nah, tapi dalam seluruh ini, padahal kita tahu bahwa GA tadi dari GA itu artinya berarti apa? A sampai A dari FT ke DT. Berarti nilainya 0 karena ininya sama, ya. Karena GA 0 berarti kita akan mendapatkan dari pernyataan di atas bahwa FA itu sama dengan C, ya. FA sama dengan C. Oleh karena itu, maka apa? FB dikurangi FA, ya. Artinya apa? FB artinya apa? G plus C dikurangi apa? FA tadi apa? FA artinya C.
Dengan membuka kurung kita akan mendapatkan GB. Ya. Jadi GB artinya apa? Menurut definisi di atas. GB artinya kalau GX A sampai X, berarti kalau GB artinya integral A sampai B F T dt. Nah ini kalau n digunakan dx, maka kita akan mendapatkan A B F X dx. Nah, kita mendapatkan yang pertama bahwa integral A sampai B dari f x dx ini artinya adalah fungsi turunan anti turunan dari f b dikurangi f a. Ya. Nanti ada beberapa sifat-sifat yang akan muncul ketika sehingga kalau kita mendapatkan ada soal berapa nilai dari A sampai B misalnya X dx. Nah, kita kembali ke rumus integral pada semester pada pertemuan yang lalu. Ini pangkat 1, berarti hasil integralnya adalah X pangkat 2 per 2 dari A sampai B. Kita masuk FB min FA, berarti kita akan mendapatkan B kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 2. Kan kalau kita mendapatkan soal, jadi misalkan ada soal integral, ini contoh 1. Contoh 2, kalau misalkan 1 dari 2, misalkan dari 3x kuadrat dx, ya, kita masuk ke rumus integralnya apa? Nah, kita mendapatkan integralnya berarti x pangkat 3 per 3. Pakai rumus di atas, sehingga kita masukkan 2-nya dulu. Berarti kita mendapatkan 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 1 pangkat 3 per 3, sehingga kita dapatkan 8 per 3 kurangi 1/3, jadi dapatnya 7 per 3, ya. Bagaimana contoh 3-nya? Misalkan yang panjang 1 sampai 4, misalkan 6 per akar X, nilainya berapa? Nah, kita biasa diproses dengan rumus pertemuan lain. Ini berarti 4 sampai 1, 6 kali X pangkat negatif 9 dx. Maka kita akan mendapatkan berarti apa? 6 kali X pangkat min setengah tambah 1 berarti setengah dibagi setengah dari 1 sampai 4. Berarti kita akan mendapatkan 12 kali X pangkat setengah 1 sampai 4. Masukkan yang 4. Berarti artinya 12 akar X. Jadi kita akan mendapatkan 12 akar 4 dikurangi 12 akar 1. Jadi dapatnya berapa? 12 kali 2 kurangi 12 kali 1. Jadi jawabannya 12. Contoh 3, ya. Misalkan ada soal 1 sampai 0 sampai 2, 2x
plus 3 algoritma X plus X plus 2 pangkat. Nah, kita langsung memakai integral substitusi seperti ini. Misalkan U sama dengan X plus 3 ya. U sama dengan X plus 3. Sehingga untuk X sama dengan 0 ya, maka kita akan mendapatkan U-nya sama dengan 3. Untuk X sama dengan 1, kita akan mendapatkan U-nya sama dengan 4. Sehingga untuk soal tadi kita rubah. Kalau U sama dengan X plus 3, sehingga DU per DX sama dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan DU sama dengan DX. Karena DU sama dengan DX, sehingga soal di atas kalau kita transfer ke dalam U semuanya akan mendapatkan integral U yang 0 jadi 3, yang 0 jadi 3, yang 1 jadi 4. U pangkat 3 DU itu. Dengan integral biasa, maka kita akan mendapatkan bahwa U pangkat 4 per 4 dari 3 sampai 4. Nah, jadi apa yang terjadi? Maka menjadi 4 pangkat 4 per 4 dikurangi 3 pangkat 4 per 4. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi 4 pangkat 4 itu 256 dikurangi 81 per 4. Jadi hasilnya berapa? 15 7 1 per 4 175 per 4. Nah, jadi kalau ada ketemu integral substitusi, kita kembalikan ke dalam itu. Misalkan akar dari X kuadrat tambah 2. Misalkan itu ya. Ini akar 2. Nah, dan ini misalkan akar 7. Berapa nilainya? X kali X per X. Maka kita selalu kembalikan U-nya apa? U-nya berarti X kuadrat ditambah 2. Kita analisa untuk X sama dengan akar 2, berarti U-nya dapatnya akar 2 kuadrat tambah 2, 4. Untuk X-nya akar 7, maka U-nya adalah 7. Sehingga soal di atas DU per DX-nya turunan dari U adalah 2X. Sehingga kita akan mendapatkan DU per 2 sama dengan X dx. DU per 2 sama dengan X dx. Sehingga soal di atas 7 tambah 2 ini 9. Soal di atas akan berubah menjadi, kalau kita transfer dalam U adalah 4 sampai 9 kali akar U kali DU per 2. Sehingga kita mendapatkan
dikalikan 4 sampai 9 U pangkat setengah, setengahnya saya keluarkan kali 7, sehingga hasilnya adalah setengah U pangkat 3/2 per 3/2 dari 4 sampai 9. Duanya dicoret mendapatkan 1/3 U pangkat 3/2 dari 9. Maka hasilnya kita mendapatkan 1/3 kali 9 pangkat 3/2 min 4 pangkat 3/2. Kita rubah jadi 1/3 3 pangkat 2 pangkat 3/2 min 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Sehingga cowarnya coret, ini 2 coret, kita tambahkan 1/3 kali 3 pangkat 3 min 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3 27 atau 19/3. Nah, demikian. Jadi kita masukkan yang atas dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf apa lagi suaranya lagi hilang, habis pentas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.